Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dengan Bapak Dr. Ari Khairuddin SHMH. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memaparkan permasalahan tentang hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dalam distribusi konten digital di platform streaming tanpa izin. Dengan saya, Bapak Ibu, Danang Andi Irawan, tapi sebelum saya memulai pemaparan kali ini, izinkan saya mengulas sebentar mengenai apa itu hak kekayaan intelektual, Bapak Ibu. Jadi, hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas karya intelektual mereka. Jadi hak ini melindungi sebagai perlindungan hukum terhadap hasil karya atau ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, kemudian seni, mungkin juga sastra, dan juga tujuan dari hukum kekayaan intelektual adalah untuk mendorong inovasi, memberikan pengakuan kepada pencipta, dan mencegah pelanggaran hak. Jadi ada beberapa hak kekayaan intelektual, antaranya adalah hak cipta. Hak cipta ini meliputi mungkin bisa karya ilmiah, bisa musik, bisa seni, perangkat lunak, dan juga hak paten. Hak paten ini melindungi penemuan baru di bidang teknologi ya. Kemudian ada hak merek yang untuk melindungi atau membedakan barang atau jasa. Kemudian ada desain industri, jadi hak kekayaan tentang desain industri. Ini untuk melindungi desain produk yang memiliki keindahan visual ya, mungkin seperti itu. Kemudian ada juga hak kekayaan intelektual, yaitu rahasia dagang, yaitu untuk melindungi informasi rahasia yang dimiliki atau yang memiliki nilai komersial. Di antaranya seperti itu ya, Bapak Ibu, tentunya hukum kekayaan intelektual ini bermanfaat untuk perlindungan hukum, ya, memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengendalikan penggunaan karyanya dan juga mendorong inovasi, jadi mendorong individu atau perusahaan untuk menciptakan karya baru dan inovasi. Dan juga sebagai peningkatan ekonomi ya, Bapak Ibu, merek yang dilindungi dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu produk dan jasa. Satu lagi, untuk mencegah pelanggaran, jadi membantu mencegah penggunaan karya yang tidak sah, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Saya mulai dengan pemaparan. Ini slide-nya sudah saya tampilkan. Jadi, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pelanggaran hak cipta dalam distribusi konten digital di platform streaming tanpa izin. Isu yang penulis angkat atau isu hukum yaitu apakah tindakan distribusi atau penyiaran ulang konten digital milik pihak lain melalui platform streaming tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta dan sejauh mana perlindungan hukum dapat memberikan kepada pemilik hak cipta terhadap pelanggaran tersebut. Isu ini sangat relevan dengan maraknya platform streaming ilegal ya yang menyebarluaskan mungkin film, kemudian musik, dan karya audiovisual tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta. Tentunya ini sangat merugikan sekali bagi pemilik hak cipta tersebut, Bapak Ibu. Jadi eh, karya-karya mereka telah dikopi dan kemudian disebarkan melalui platform streaming ilegal. Nah, aturan yang digunakan untuk mengkaji isu tersebut tentunya kita mengacu pada aturan yang sudah berlaku di baik di negara Republik Indonesia maupun di internasional ya, Bapak Ibu. Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu di Pasal 9 Ayat 1 menegaskan hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.
Kemudian yang pasal 113 ayat 4, pidana penjara dan atau denda bagi pihak yang melanggar hak ekonomi pencipta. Kemudian peraturan yang selanjutnya adalah peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Kemudian ada konvensi internasional, yaitu Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work, prinsip automatic protection, dan hak eksklusif tanpa keharusan pendaftaran. Kemudian yang kedua ada WIPO Copyright Treaty, mengatur perlindungan karya dalam ranah digital termasuk transmisi secara interaktif. Ini adalah aturan-aturan yang kami gunakan untuk mengkaji isu tersebut. Kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa distribusi konten digital tanpa izin pencipta atau memegang hak merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Jadi itu jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran tentang hak cipta ya. Kemudian pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan aturan undang-undang tadi yang saya sebutkan dan terdata sesuai undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks global dan teknologi digital, perlindungan hak cipta menjadi semakin penting. Karena apa? Karena untuk mendorong kreativitas dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta karya. Sebagai penutup, bahwa isu hukum kekayaan intelektual di era digital menuntut kesadaran hukum yang lebih tinggi, baik dari masyarakat maupun pelaku industri kreatif. Penguatan penegakan hukum dan literasi digital sangat diperlukan agar hak kekayaan intelektual tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga terlindungi secara nyata di lapangan. Bapak Ibu, khususnya Bapak Ari, terima kasih atas pengetahuan yang diberikan kepada saya, dan akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.